Ya, jadi yang pertama terkait minyak goreng sudah seperti yang sering disampaikan pemerintah pusat ya dan juga pemerintah daerah terus berupaya memastikan ketersediaan kebutuhan terkait pangan dan lain-lain itu dapat tersedia. Kami DKI Jakarta juga terus berupaya memastikan kebutuhan minyak goreng stoknya tersedia. Yang kedua, terkait harga juga demikian. Kami terima kasih sudah diputuskan oleh pemerintah terkait harga minyak goreng. Dan yang ketiga, terkait masih ada beberapa tempat yang masih kekurangan, ini menjadi evaluasi kita untuk kita pastikan stoknya ada. Jadi kami terus nanti berkoordinasi ya, dan juga terus diupayakan dilakukan operasi pasar di beberapa tempat, tidak hanya memastikan ketersediaannya tapi juga harganya agar terjangkau. Kita memang prihatin ya, Indonesia ini termasuk negara yang memiliki kebun sawit terbesar ya, di dunia setelah Malaysia, tapi kebutuhan minyak goreng kita belum dapat terpenuhi secara baik dan merata. Tapi kita pastikan kita dapat memenuhi kebutuhan masyarakat ya. Saya kira itu ya. Apalagi Pak, yang ini kan katanya 2 agenda G20 dipindah ke DKI Jakarta tuh. Kesiapan DKI sendiri gimana, kan sekarang di tengah ancaman Omikron dan banjir juga belum selesai kan, kalau Februari itu masih ada prediksi-prediksi. ya, kalau Itu seperti apa, Pak? terkait banjir memang ada peningkatan di Januari di Februari. Tapi insya Allah banjir dapat kita tangani, kita kendalikan, tidak akan mengganggu kegiatan G20 yang direncanakan dari Bali dipindah ke Jakarta. Begitu juga sekalipun memang sampai hari ini masih ada peningkatan varian baru Omikron, bahkan menurut beberapa pakar disampaikan juga oleh Pak Menteri, Pak Luhut, juga Pak Menko, puncaknya di Februari bahkan sampai Maret. Tapi insya Allah kita dapat mengatasinya, mengendalikannya, sehingga sekalipun ada peningkatan Omikron tidak akan mengganggu kegiatan G20 dan kegiatan lainnya. Pak, ini ada jumlah penambahan kasus nggak sih Pak terkait sekolah yang ditutup karena kasus Omikron, Pak? Takir SMA 6 ada, Pak. Kenapa? Takir SMA 6 kayaknya itu ada kasus, Pak. Ada apa, masih 43 atau ada tambahan sih, Pak? Iya, jadi sampai hari ini data yang kami terima nih terus kita minta diupdate ya di sekolah-sekolah. Kami masih menerima data terakhir 43. Tapi yang tutup tinggal 3 sekolah. Tapi Pak, ini ada sekolah baru yang ditutup, Pak, SMA Negeri 4, Pak. Kok ini nggak masuk data? Iya, nanti ya, kita Pak? lihat datanya ya. Itu 10 anak kena COVID loh, Pak. Jadi Iya, ditutup. betul. Jadi itu satu kasus yang berbeda. Ya, biasanya dalam setiap sekolah itu kasus itu tidak lebih dari 1-2 setiap sekolah ya. Ada memang pernah sempat satu sekolah 9 orang. Ini kasus kedua dengan jumlah terbanyak ya. Satu sekolah 10 orang, ini menjadi perhatian dan evaluasi kita. Apakah ini dapat dipastikan penularan terjadi di sekolah atau kebetulan saja orangnya pas di satu sekolah itu. Karena sejauh ini sampai hari ini sekalipun sudah 43 sekolah, itu umumnya penularan tidak terjadi di sekolah. Jadi bisa di rumah, di lingkungan mereka, atau di perjalanan ya. Dengan bukti bahwa kasusnya di setiap sekolah tidak lebih dari 1-2. Nah, terkait kasus-kasus yang cukup besar seperti ada satu sekolah yang 9 dan ini 10, ini akan menjadi perhatian pembelajaran kita dan evaluasi kita. Banjir jadi sorotan lagi, Pak. Kapan normalisasi ini harus dilakukan? Kan ini tahun terakhir, Pak. Ya, terkait program normalisasi sudah ada kesepakatan itu antara pemerintah setempat dengan dinas SDA ya. Jadi titik-titik mana yang dibebaskan oleh Pemprov dan titik-titik mana yang dibangun oleh PUPR ya. Prinsipnya program-program pengendalian banjir terus diupayakan bersama oleh pemerintah daerah juga dengan dukungan pemerintah. Semuanya program normalisasi, naturalisasi, pembuatan waduk ya. Sekarang kita membuat waduk, situ, embung, polder. Insya Allah di tahun 2021
2022 ini akan banyak sekali program-program yang kita bangun seperti waduk, polder, dan tahun perbaikan 2021 sungai dan kan, kali. ada pembatalan itu untuk pembebasan lahan. Dalam 2022 ini ada target nggak Pak untuk pembebasan Oh ya, lahan? semua yang ya sebenarnya bukan batal ya, pembebasan itu bukan batal tapi tertunda karena kan kita masalah tanah ini harus lebih teliti, lebih hati-hati, jangan sampai seperti tidak masalah kemudian ternyata ada masalah sertifikat semua asal usul semua ada proses, ada 4 tahapan yang memang harus dipenuhi sebelum dibayarkan. Jadi kita lebih baik berhati-hati sampai semuanya clear and clean baru dibayarkan. Pak Wagub, Kemenkes kan mengeluarkan edaran untuk mempercepat booster nih. Kalau Pemprov DKI sendiri, boosternya itu ada opsi lain kan Pak selain puskesmas Pak, kan untuk mempercepatnya. Boosternya sudah 296.486 ya. Ya tentu nanti kita akan upayakan selain tempat-tempat yang sudah ada, pasti kita akan lakukan peningkatan. Kita sambil menunggu ketersediaan vaksin booster dari pemerintah pusat, nanti kita menyesuaikan. Mana lagi kalau Prinsipnya kemarin ketika vaksin 1-2 ya, sehari 100.000, 150 bahkan sampai 200.000 kita bisa. Pak, ini giring. Jadi nggak usah khawatir kesiapan fasilitas, dukungan tenaga kesehatan. Pak, giring kembali menyinggung Pak Anies. Dia menyambangi Kampung Bayam. Penyanyi di JIS. Di JIS, dekat JIS. Kampung Bayam. Nah, nyebut Fir'aun itu Apa? nyebut Fir'aun gitu. Iya, pokoknya begini, pemerintah Pemprov akan terus membangun, menata kota Jakarta, termasuk JIS, itu akan menjadi ikon kebanggaan Jakarta dan Indonesia, dan di lingkungan sekitar seperti Kampung Bayan juga. Terus kita perbaiki, akan kita bangun nanti 3 tower di situ, setidaknya untuk 135 kakak yang akan dimulai tahun ini dan selesai tahun ini juga. Ya. Itulah bukti kepedulian kami terhadap masyarakat sekitar JIS ya. Terkait apa tadi? Giring Pak. Giring atau siapapun, mari kita bangun kebersamaan, persatuan, solidaritas. Mari kita tunjukkan produktivitas dan prestasi kita masing-masing untuk kepentingan Jakarta, kepentingan bangsa. Ya. Soal kegagalan tender lintasan Formula E itu gimana? Langsungnya.